Halo semuanya, selamat datang kembali di analisis mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar krusial, yaitu masa depan transisi energi di Asia Tenggara. Ini bukan cuma soal kabel dan turbin ya, tapi tentang gimana sebuah kawasan yang lagi tumbuh super pesat ini merencanakan energi buat masa depannya, dan tentunya dengan cara yang berkelanjutan. Yuk, langsung aja kita mulai. 3,6 kali lipat. Coba bayangin angka itu sebentar. Ini bukan angka sembarangan loh. PDB gabungan negara-negara di kawasan ASEAN itu diperkirakan bakal meledak sampai 3,6 kali lipat menjelang tahun 2050. Coba pikirin seberapa raksasa energi yang bakal kita butuhin buat menyalakan mesin ekonomi segede itu. Jadi ya, kita nggak lagi ngomongin tantangan kecil di sini. Ini adalah transformasi yang skalanya benar-benar masif. Di penjelasan kali ini, kita bakal kupas tuntas semuanya jadi beberapa bagian. Kita mulai dari tantangan energi ASEAN, siapa lembaga pemikir di baliknya, prospek di tahun 2050, pemetaan skenario masa depannya, lalu kita lihat jalur mana yang paling hemat biaya, dan terakhir, eksekusi nyatanya, membangun jaringan listrik kawasan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Tantangan energi ASEAN memberi daya pada kawasan yang lagi pesat-pesatnya berkembang. Ngomongin soal ekonomi kadang kerasa agak abstrak kan? Jadi, mari kita bawa ke realitas kesehariannya. Per tahun 2020 aja, kawasan ASEAN tuh dihuni sama 667 juta jiwa. Itu setara dengan 8,7% dari total populasi dunia. Dan tiap-tiap orang dari ratusan juta jiwa ini, entah itu pekerja di pabrik atau keluarga di rumah, semuanya butuh akses energi yang bisa diandalkan setiap harinya. Nggak boleh putus. Nah, yang menarik di sini adalah gimana pandemi COVID-19 kemarin itu ibaratnya jadi semacam uji stres ekstrim buat kawasan kita. Waktu itu kan konsumsi di sektor transportasi dan industri sempat anjlok parah. Bahkan separuh negara ASEAN ngalamin penurunan permintaan listrik. Tapi coba perhatiin pas masa pemulihannya. ASEAN justru nunjukin kebangkitan yang kuat banget, dan luar biasanya itu didorong sama energi terbarukan. Kapasitas terpasang dari tenaga surya, angin, biomasa, sampai panas bumi itu terus merangkak naik. Ini jadi bukti nyata kalau energi bersih itu bukan cuma konsep masa depan, tapi udah jadi pilar ketahanan kita saat ini. Terus, siapa sih yang mikirin ini semua? Masuklah kita ke bagian kedua. Lembaga Pemikir Energi Regional kita yang bertugas menavigasi pertumbuhan ini. Pernah kepikiran nggak, dengan tantangan segila itu, siapa coba yang tugasnya meracik strategi pertumbuhan dan kelangsungan hidup ASEAN? Jawabannya ada di Jakarta. Di sanalah markas besar ASEAN Center for Energy, atau biasa kita sebut ACE. Didirikan di tahun 1999, ACE ini adalah lembaga pemikir antar pemerintah resmi yang tugasnya khusus ngurusin kepentingan energi dari 10 negara anggota. Bisa dibilang mereka lah arsitek utama di balik transisi energi regional kita. Dan pastinya, tugas mereka itu jelas nggak gampang. ACE ini bergerak pakai sebuah cetak biru super komprehensif yang namanya Rencana Aksi Kerjasama Energi ASEAN atau APEC. Di dalamnya ada 7 pilar utama dan cakupannya tuh luas banget. Mulai dari jaringan listrik ASEAN, konektivitas migas, teknologi batubara bersih, efisiensi energi, energi terbarukan, perencanaan kebijakan, sampai energi nuklir sipil. Daftarnya beragam banget kan? Tapi ini justru ngebuktiin satu hal penting, nggak ada yang namanya satu solusi ajaib. Strategi kawasan kita emang harus nyerang dari segala arah supaya bisa berhasil. Nah, sekarang mari kita lihat prospek energi 2050, buat ngukur seberapa jauh kesenjangan yang harus kita kejar. Semua strategi rumit yang kita bahas tadi, pada akhirnya bermuara ketemuan krusial dalam laporan unggulan yang baru aja dirilis ini, Outlook Energy ASEAN ke-7 atau AEO7. Laporan ini ngasih proyeksi ke beberapa skenario masa depan yang realistis membentang sampai tahun 2050. Dan yang bikin bangga nih, untuk pertama kalinya, semua pemodelan rumit di laporan ini dikerjain 100% secara in-house sama tim ahli di Aceh. Ini benar-benar ngejawantain visi mandiri dari ASEAN, oleh ASEAN, dan untuk ASEAN. Tapi ada peringatan penting nih dari datanya. Kalau kita ngomongin target pengurangan intensitas energi, emang sih pas masa pandemi tahun 2020 kawasan ini sukses ngurangin sampai 23,8%. Angka yang bagus. Tapi faktanya, target nasional dari masing-masing negara saat ini tuh belum cukup. Kita masih punya sisa PR alias kesenjangan sebesar 8,2% yang harus banget dikejar keras kalau kita mau capai target regional 32% di tahun 2025. Waktu kita makin mepet. Terus, ada fakta lain yang agak ironis soal target energi terbarukan 2025. Di satu sisi, pembangunan fisik kayak ngebangun pembangkit listrik terbarukan itu on track banget buat capai target kapasitas 37,9%. Kelihatannya aman kan?
Tapi, pas kita lihat porsi aktual energi terbarukan di dalam total pasokan energi primer kita, justru diprediksi bakal ada kekurangan sekitar 5,5%. Kenapa ini penting banget? Karena ini ngasih tahu kita, sekedar ngebangun panel surya atau kincir angin itu nggak cukup. Kita juga butuh sistem dan infrastruktur pendukung supaya energi hijau itu benar-benar bisa terserap dan terpakai. Jadi, rute mana yang harus diambil? Kita masuk ke pemetaan skenario masa depan. Memilih jalur yang pas. Laporan IO7 ini tuh bukan sekedar bola kristal ramalan mutlak masa depan. Anggap aja ini semacam buku panduan pilih petualanganmu sendiri buat para pembuat kebijakan di kawasan ini. Ada 4 skenario jalan yang dimodelkan. Skenario dasar, skenario target nasional, skenario target regional, dan skenario optimasi biaya terendah. Tiap opsi nawarin kombinasi yang beda-beda soal seberapa ketat kebijakan yang bakal diterapin dan seberapa cepat kita adopsi teknologi baru. Aku pengen kita fokus secara khusus ke opsi yang keempat ini, skenario optimasi biaya terendah atau LTO. Ini tuh pendekatan yang benar-benar fresh di EO7. Konsep utamanya adalah pendekatan yang netral teknologi. Pokoknya prioritas murninya itu efektivitas biaya, keterjangkauan, dan kematangan teknologinya. Jadi daripada kaku maksa pakai satu teknologi tertentu, skenario ini nanya secara pragmatis. Buat kita-kita yang ada di kawasan negara berkembang, rute mana sih yang paling bersahabat buat dompet untuk menyalakan lampu masa depan kita? Terus dampaknya ke efisiensi dan dompet gimana? Kita masuk ke jalur hemat biaya, menyeimbangkan biaya dan karbon. Coba deh, kita bandingin dinamika tarik-menariknya kalau skenario LCO yang hemat ini diadu sama skenario target regional atau APES di tahun 2050 nanti. Jalur LCO yang fokus ke biaya ini ternyata bikin sistem yang secara keseluruhan jauh lebih hemat energi dengan tingkat pengurangan intensitas energi 3,5% lebih tinggi. Tapi ya, penghematan itu ada harganya teman-teman. Skenario LCO ini harus rela ngorbanin 5,3% porsi energi terbarunya kalau dibandingin sama model APES. Jadi, para pembuat kebijakan kita pada akhirnya dihadapkan pada dilema. Milih efisiensi sistem secara keseluruhan atau mau ngejar persentasi murni dari energi hijau. Tapi, tunggu dulu sampai kalian dengar dampaknya buat anggaran. 174,7 miliar dolar AS? Wow! Milih senario LCO yang pragmatis tadi itu bakal menghemat uang ekonomi berkembang di ASEAN sebesar 174,7 miliar dolar di rentang waktu 2021 sampai 2050. Angka segitu gede banget kan? Dana raksasa itu jelas bisa dialihin ke hal krusial lainnya, kayak pendidikan, infrastruktur, atau buat adaptasi iklim. Makanya nggak heran kalau pendekatan efektivitas biaya ini benar-benar jadi godaan yang memikat dan dipertimbangkan sangat serius. Akhirnya, kita sampai di puncak solusinya. Membangun jaringan listrik, kelangsungan hidup yang saling terhubung. Terus ngadepin skenario masa depan triliunan dolar ini, action nyata apa sih yang udah diambil secara langsung sama kawasan ASEAN sekarang? Jawabannya ada di percepatan jaringan listrik ASEAN atau APG. Sekarang ini udah ada kemitraan trilateral yang serius banget antara AC, ETP, dan CASE. Mereka tuh nggak lagi cuma duduk bahas teori, mereka turun langsung ngimplementasiin program kemajuan APG, mengeksekusi temuan studi interkoneksi, dan yang tantangannya paling gede, merintis proyek-proyek perdagangan listrik multilateral. Intinya, mereka lagi ngebangun semacam urat nadi energi yang baru yang bakal mengalir menembus batas-batas negara. Biar lebih kerasa semangat dari kolaborasi masif ini, coba dengerin pernyataan dari Dr. Nuki Agia Utama. Kemitraan baru kami sangat penting untuk mendukung ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Power Grid guna memperluas perdagangan listrik multilateral regional dan memajukan transisi energi. Visi ini negasin banget kalau jaringan terpadu itu bukan sekedar konstruksi fisik bangun tiang atau narik kabel. Ini adalah kendaraan pamungkas buat mastiin energi bersih itu bisa dibagi dan didistribusikan secara adil dari negara yang lagi surplus ke negara yang butuh banget pasokan. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang sangat krusial. Dapatkah integrasi regional yang mulus ini jadi mesin penggerak buat tahun 2050 yang berkelanjutan? Aku pengen kalian benar-benar ngerenungin pertanyaan provokatif ini. Coba bayangin tingkat diplomasi tingkat tinggi, koordinasi teknis yang super ribet, dan tentunya kemauan politik yang luar biasa besar yang dibutuhin buat meruntuhkan sekat-sekat negara demi ngebangun masa depan ASEAN yang benar-benar saling terhubung dan rendah karbon. Terima kasih udah bergabung di bedah materi kita kali ini. Teruslah bertanya, tingkatkan rasa ingin tahu kalian, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.